Tak tak tak, seseorang mengetuk pintu rumah sederhana milik Vero, membuat Aluna yang sedang makan malam pun terpaksa bangkit dari kursinya guna membuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alunah melihat dua orang wanita parubaya memakai balutan syar'i menatap lembut ke arahnya. Ibu RT, ada apa malam-malam kesini? Vero yang baru selesai makan pun segera menghampiri dua wanita parubaya itu karena dia paham sikap Aluna yang tak terlalu ramah dengan orang-orang. Saya kesini ingin mengajak Neng Aluna ke pengajian ibu-ibu di surau. Pengajian apa ya, Bu? Biasa, Vero, pengajian malam Jumat, balas Ibu RT, membuat Alunah menelan ludahnya kasar. Wanita cantik itu tampak begitu gelisah. Seumur hidup, dia tak pernah mendatangi surau ataupun acara pengajian, dan sekarang tiba-tiba dia diajak ke surau. Oh tidak, Alunah tak bisa menginjakkan kakinya ke sana karena wanita itu tak terbiasa. Alunah ingin menolak ajakan Ibu RT, namun Vero lebih dulu menyela. Saya akan mengantarkan istri saya ke surau sebentar lagi, Bu. Potong Vero cepat, membuat Alunah membelalakkan matanya. Alunah dan Vero telah menikah siri, namun sampai saat ini Vero tak menyentuh Alunah. Dia hanya menikahi Alunah karena ingin memberikan tempat tinggal untuk Alunah dan menjaga wanita itu saat hamil. Wanita itu menatap tajam ke arah Vero yang malah tersenyum ramah ke arah Ibu RT. Baiklah kalau begitu kami duluan ya, jangan sampai telat ya Dek Luna dan Dek Vero. Ibu RT pun berlalu dari rumah Vero. Buru-buru Alunah menutup pintu rumah Vero. Kamu gila ya, mana bisa aku ke pengajian, apalagi ke surau. Masuk ke gerbang saja. Aku nggak pernah. Alunah buru-buru melayangkan protesnya pada Vero. Wanita cantik itu tak terima dengan keputusan Vero yang seenaknya mengiyakan ajakan Ibu RT. Vero yang mendengarnya pun terkejut. Pria tampan itu menatap Alunah dari atas sampai bawah. Kamu muslim? Hanya dua kata itu yang mampu Vero tanyakan saat ini. Alunah yang tadinya kesal pun langsung membuang wajahnya ke arah lain, tak berani menatap wajah Vero. Iya, Alunah menjawab pelan, membuat Vero menggelengkan kepalanya. Pasti muslim KTP. Oh ya ampun Luna, makanya hidup itu jangan hanya tahu ngebully orang, cari uang, foya-foya, terus mati. Pantesan malaikat maut nggak jadi cabut nyawa kamu kemarin karena males kebanyakan dosa. Vero kembali mengeluarkan kata-kata pedasnya, membuat Alunah bungkam kali ini. Setiap pria itu berbicara, Alunah sama sekali tak dapat membantah maupun mengelak karena semua yang dikatakan oleh Vero benar adanya. Wanita itu hanya bisa memendam rasa kesalnya dalam hati. Terkadang terbesit niat dalam hati untuk meracuni Vero dengan racun tikus, namun Alunah langsung menepis pikiran tersebut karena saat ini hanya Vero tempat bersandarnya. Jangan-jangan bukan hanya gak pernah datang ke surau, bentuk surau saja kamu gak tahu gimana, benar kan? Vero menatap lekat wajah Alunah yang tampak gugup. Itu sudah, sekarang siap-siap, kamu aku antar ke surau biar jadi muslim beneran kamu. Ketus Vero membuat Alunah ketakutan. Vero please, aku gak mau ke sana. Alunah merengek tak ingin pergi ke pengajian. Vero, kita pulang ya. Aku mohon, aku gak mau ke sana. Alunah memeluk lengan pria tampan itu, berharap suami sementaranya mau mendengarkan permintaannya. Alunah benar-benar gemetar ketakutan masuk ke dalam surau. Wanita itu merasa gugup karena seumur hidup dia belum pernah menginjakkan kakinya ke tempat suci itu. Saat ini mereka telah sampai di depan gerbang surau. Banyak ibu-ibu yang datang ke sana menatap aneh Alunah dan Vero. Ya ampun Luna, kamu ini manusia apa setan sih? Aku itu ngajak kamu ke pengajian biar kamu insaf. Di sana nanti banyak ilmu agama yang kamu dapat. Tenang aja, telinga kamu gak bakal panas, malahan hati kamu adem dengar pengajian. Vero menekankan perkataannya
dengan nada rendah karena takut orang-orang mendengar pertengkaran kecil mereka. Pria tampan itu benar-benar tak menyangka Aluna bisa sangat anti pada pengajian. Vero dibuat sakit kepala olehnya karena sedari tadi wanita yang sedang hamil itu merengek minta pulang. Tapi aku nggak tahu di sana mau buat apa. Aku nggak pernah ke surau, Vero. Kamu ngerti nggak sih kalau aku ini lagi gugup? Aluna ingin menjerit rasanya menghadapi Vero yang sangat kekeh memaksanya pergi ke surau. Tenang aja, kamu gak bakal disuruh khutbah di sana. Jangan banyak bacot. Kalau kamu gak mau ke surau, lebih baik kamu jangan pulang ke rumahku lagi. Vero terpaksa mengancam Aluna dan terbukti wanita cantik itu langsung bungkam dan patuh. Sekarang ayo masuk, ajak Vero ketika melihat para ibu-ibu sudah berbondong-bondong masuk ke dalam surau. Kamu temani aku ya? Nggak bisa, Luna, malam ini itu pengajian ibu-ibu, malam Rabu baru pengajian bapak-bapak. Mau taruh di mana mukaku kalau aku ikut pengajian ibu-ibu? Vero menolak keras permintaan Aluna, membuat wanita cantik itu langsung menangis kesal. Kalau begitu aku mau pulang aja. Aluna menangis memukul dada bidang Vero, membuat para ibu-ibu langsung menatap tajam ke arah Vero. Pria tampan itu langsung tersenyum canggung dan mencengkeram erat lengan Aluna sehingga membuat wanita cantik itu sedikit meringis. Ayo masuk, cukup malam ini aku temani kamu ikut pengajian. Lain kali kalau sampai kamu merengek seperti ini lagi, aku masukin semua baju-baju kamu ke dalam kardus, terus aku kirim ke alamat rumah Andreas buat dia tahu istrinya masih hidup. Vero berucap ketus menyeret Aluna masuk ke dalam surau. Lagi dan lagi Aluna hanya bisa patuh pada Vero. Bersama dengan Vero membuat Aluna seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Wanita itu hanya mampu menjawab setiap kata pedas Vero dalam hati. Aluna merasa heran pada Vero. Apakah pria itu tak merasa tertarik padanya? Terlebih lagi mereka berdua menikah siri, namun tak sekalipun Vero menyentuh atau bahkan menggoda dan menatap dirinya. Assalamualaikum. Vero memberi salam membuat para ibu-ibu langsung menoleh ke arahnya. Waalaikumsalam. Dek Vero sedang apa di sini? Mau ikut pengajian juga? Tanya Ustazah pada Vero, membuat pria tampan itu tersenyum lembut. Benar Ustazah, istri saya masih baru di kampung ini. Dia pemalu orangnya, makanya saya ikut pengajian buat temani istri saya di sini. Boleh kan Ustazah? Ibu-ibu, saya ikut pengajian? Tanya Vero ramah, membuat ibu-ibu di sana menyetujui keinginan Vero. Silahkan Dek Vero, ajak istrinya duduk di tempat yang kosong. Vero segera menggenggam tangan Aluna yang sudah berkeringat dingin karena gugup sekaligus takut. Sepertinya pulang dari sini kamu harus diruqyah, Luna. Masa masuk surau kamu udah panas dingin macam orang kerasukan. Bisik Vero membuat Aluna kesal, langsung mencubit kaki pria itu. Au, diam atau aku cubit juniormu, ancam Aluna pelan, membuat pria itu menekan ludahnya kasar. Termenung di dalam kamarnya, wanita cantik itu teringat akan apa yang Ustazah sampaikan saat pengajian tadi tentang pelakor dari Abu Hurairah RA. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Dalam hadis tersebut, Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang laki-laki untuk menjauhkan seorang istri dari suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang wanita yang berusaha menjauhkan suami dari istri sahnya. Agama mengecam keras berbagai upaya realnya itu hanya demi memuaskan keegoisannya hingga rela merusak hubungan rumah tangga orang lain. Aluna menggigir bibir bawahnya, berusaha menepis rasa bersalah dan penyesalan dalam hatinya. Aku bukan pelakor, aku yang lebih dulu mengenal dan menjalin hubungan dengan Andreas. Dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Jadi bukan salahku. Aluna berusaha membohongi dirinya sendiri dengan terus meyakini bahwa dirinya tak bersalah. Orang yang paling berdosa adalah orang yang mengelak dan tak mengakui dosa-dosanya. Aluna menoleh ke belakang. Terlihat Vero masuk ke dalam kamarnya membawakan spray baru.
jangan jadi pengecut. Kalau salah akui salah, jangan dalih berdalih. Sudah jelas dalam Islam tindakan pelakor itu dikecam keras. Bahkan Rasulullah tidak mengakui pelakor itu bagian dari kalangan umatnya. Vero berkata tegas seraya menggantikan spray kasur Alunah yang sudah kotor. Tapi Andreas pacar aku, elak Alunah masih tak terima. Pacar bukan suami, sarkas Vero membuat Alunah mengepalkan tangannya erat. Kami telah berhubungan bertahun-tahun dan akan menikah, tapi gagal karena Kinara yang harus menjadi pengantin pengganti Andreas. Jelas Alunah berusaha membela dirinya sendiri. Oke, yang kamu katakan itu benar, tapi dalam kasusmu Kinara adalah istri sah dan kamu adalah pelakornya. Ibarat kata, kamu ingin membeli suatu barang, sedangkan barang itu sudah memiliki pemiliknya. Vero menatap lekat wajah Alunah setelah ia pasangkan spray. Pria tampan itu merasa gemas pada pola pikir Alunah yang salah. Tapi membantah sekali lagi, aku bongkar isi kepalamu pakai obeng. Udah tahu salah malah ngeyel, dasar wanita edan. Ketus Vero dengan kata-kata pedasnya membuat Alunah menangis. Wanita cantik itu sedang dalam keadaan hamil dan sangat sensitif. Vero yang melihatnya pun menghela nafas berat. Dasar wanita, setiap kali kalah debat pasti nangis. Gumam Vero pelan. Kamu kenapa sih? Kalau ngomong nggak pernah kamu filter. Apa kamu sadar kalau kata-kata kamu itu selalu nyakitin hati aku? Alunah bertanya di sela-sela tangisnya, menatap Vero dengan mata yang sudah basah akan air mata. Ya ngapain difilter? Kalau apa yang aku omongin benar, kebenaran itu nggak perlu difilter, Luna. Jangan menangis seolah-olah kamu tersakiti, Luna. Kamu yang salah karena telah mengambil milik orang lain. Orang yang mengambil milik orang lain, apapun itu bentuknya, tidak akan pernah tenang selama yang diambilnya itu belum dikembalikan. Sekarang kita hidup di akhir zaman, di mana bukan hanya benda saja yang bisa dicuri, suami atau istri pun bisa dirampas. Jelas Vero masih dengan kata-kata pedasnya. Pria tampan itu selalu berpikir dengan logika. Bila apa yang dia yakini itu benar, maka dia tak akan pernah sungkan untuk menyampaikan dan mempertahankan kebenarannya itu. Vero sangat ingin Alunah sadar akan perilakunya yang pernah salah. Dia ingin sekali Alunah berubah menjadi wanita yang lebih baik. Terlebih lagi saat ini Alunah telah menjadi istri sirinya. Meski pria itu tahu masa idah bagi wanita hamil setelah diceraikan suaminya itu setelah melahirkan. Dengan kata lain, Vero sedang menikahi istri orang. Dia sadar salah, akan tetapi dia juga ingin berbuat baik dengan menutupi aib Alunah dan melindungi wanita itu selama hamil. Itulah sebabnya kenapa rumah tanggamu dengan Andreas tidak berjalan dengan baik, karena pada dasarnya Andreas bukan milikmu. Tambah Vero membuat Alunah semakin terisak. Tapi kami saling mencintai. Cintaku padanya sangat besar, lirik Alunah di sela-sela tangisnya. Bila kamu benar-benar mencintainya dan dia juga benar mencintaimu, lepaskan dia, biarkan dia pergi kemanapun yang dia inginkan. Karena bila memang dia sudah ditetapkan sebagai jodohmu, sesulit apapun jalannya, dia akan kembali padamu, ujar Vero dengan nada sedikit lembut, membuat Alunah tersentak. Matahari terbit dari ufuk timur, burung-burung berkicau terbang di langit yang biru. Suara ayam berkokok menandakan waktu malam telah berakhir digantikan oleh waktu pagi. Seorang pria tampan terlihat frustasi berdiri di depan ranjang tempat seorang wanita cantik terlelap. Ya Allah ya Robbi, ini wanita benar-benar wanita akhir zaman. Matahari udah bersinar, dia malah masih mimpi. Vero tak habis pikir dengan kebiasaan Alunah yang sangat susah bangun pagi. Lihatlah wanita itu sekarang sedang terlelap memeluk guling dengan nyaman. Kamar Vero dan Alunah terpisah. Pria itu tak ingin tidur satu kamar dengan Alunah. Akan tetapi Vero tetap menyuruh Alunah untuk tak mengunci pintu kamar, karena bila terjadi sesuatu, Vero mudah membantu. Luna, bangun, woi, udah pagi. Ingat tugas istri itu banyak. Vero berusaha
membangunkan Aluna dengan cara menggoyangkan tubuh wanita cantik itu. Namun bukannya bangun Aluna, malah memunggungi Vero dengan tangan yang menutup telinga. "Apaan sih? Masih pagi juga," gumam Aluna serak dengan mata terpejam. Vero yang mendengarnya pun merasa kesal. Pria tampan itu buru-buru mencubit pipi Aluna dengan keras, membuat wanita cantik itu meringis kesakitan. "Au, sakit! Bangun, udah pagi. Kamu itu seorang istri, bukan tuan putri. Dan kamu juga harus ingat kalau aku bukan seorang raja yang bisa memperlakukanmu seperti ratu." Vero meninggikan suaranya, membuat Aluna mau tak mau terpaksa membuka matanya. Wanita cantik itu benar-benar frustasi menghadapi kelakuan Vero yang cerewetnya seperti emak-emak. "Aku ini istrimu, Vero, dan istri itu harus diperlakukan seperti seorang ratu, bukan babu," balas Aluna kesal, memukul lengan Vero karena merasa amat geram pada suaminya itu. "Oh ya ampun, sekarang insaf dari pelakor, kamu jadi tukang fitnah ya? Enak aja kamu bilang aku memperlakukanmu seperti babu. Sudah 2 bulan kita menikah dan sampai detik ini aku masih masak sendiri, nyetrika sendiri, nyuci sendiri, dan paling parahnya aku juga mencuci pakaian dalammu. Sekarang katakan di bagian mana aku memperlakukan kamu seperti babu, ha?" Vero berkata jujur karena meski mulut pria tampan itu teramat pedas, dia sama sekali tak menyuruh Aluna melakukan tugas rumah. Bahkan pria tampan itu yang mencuci pakaian Aluna bukan karena kasihan atau tak ingin Aluna kelelahan. Hanya saja Vero merasa gemas pada Aluna yang tak bisa melakukan apa-apa. Mencuci satu pakaian butuh waktu setengah jam di dalam kamar mandi, membuat Vero memutuskan untuk melakukan semua tugas rumah tangga seorang diri. Dalam hati, pria tampan itu hanya bisa beristighfar, memohon ampunan dan ketabahan dalam menghadapi perilaku Aluna yang masih saja bersikap seperti orang kaya. Wajah Aluna merona malu mendengar perkataan Vero. Semua yang dikatakan pria itu benar adanya. Selama menikah, dia hanya melakukan sekali tugas rumah dan setelahnya Vero lah yang melakukan semua itu. Iya, aku bangun, gak usah bawel lagi, nanti lama-lama aku mirip emak-emak berdaster," sungut Aluna tanpa sadar, membuat Vero marah. Pria tampan itu langsung menatap tajam ke arahnya. Aluna yang tersadar pun langsung gelisah karena tak nyaman dengan tatapan tajam Vero. "Ulangi perkataanmu tadi." Ulangi, Vero. "Kamu bilang tadi aku mirip emak-emak berdaster, iya kan?" Vero menurunkan badannya sejajar dengan wajah Aluna. "Vero," cicit Aluna pelan, "kalau aku memang mirip emak-emak, maka sudah aku pastikan kamu babak belur. Karena emak-emak di Indonesia saat ini sudah menandai wajahmu sebagai pelakor umum," desis Vero menatap tajam Aluna. Aluna menggigit bibir bawahnya, menahan rasa sesak dalam hatinya. Ucapan Vero benar-benar menohok hatinya, seolah ada ribuan jarum yang menusuk ulu hatinya. "Bangunlah Tuan Putri Aluna, saat ini Anda telah kembali ke dunia nyata dan status Tuan Putri akan kembali hilang. Jadi buka mata Anda lebar-lebar dan hadapi dunia nyata yang sekarang tak lagi memihak Anda," tambah Vero dingin, membuat Aluna meneteskan air matanya. "Cepat bersihkan dirimu, bukankah hari ini jadwal periksa kandunganmu?" Tita Vero bangkit berdiri, beranjak keluar dari kamar Aluna. Aluna menghapus air matanya kasar. "Dia sangat pandai mempermainkan perasaanku. Sesekali senang, sesekali sedih," gumam Aluna sedih sekaligus kesal.